Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kawulo Alit. Sahabat seiman dan sekeyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Meski tidak terlihat, Dia senantiasa bersama hambanya dalam setiap kesempatan dan mengawasi seluruh perbuatan manusia. Selama ini, manusia hanya melakukan interaksi satu arah saat berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni saat berdoa, dan sering lupa di saat kondisi sedang bahagia. Ketika menginginkan sesuatu, maka manusia memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan mengabulkan setiap doa hambanya. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Begitulah bentuk komunikasi yang terjadi antar manusia dengan penciptanya. Ternyata tidak hanya manusia saja yang memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa. Tapi juga makhluk-makhluk lain juga senantiasa memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa. Allah pun sebenarnya memanggil manusia tanpa kita sadari. Bedanya, jika manusia selalu memanggil Allah dalam setiap doa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya 3 kali memanggil manusia selama hidupnya. Kapan saja waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya? Sebelum kita ulas lebih lanjut, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Kawulo Alit. Berikut ulasannya. Nomor 1. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika azan. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah azan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia lewat azan 5 waktu dalam sehari. Melalui muazin yang mengumandangkan azan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu isya, subuh, duhur, asyar, dan maghrib. Namun, meski ini merupakan panggilan dari Zat yang Maha Tinggi, manusia kerap kali mengabaikan panggilan tersebut. Karena manusia sibuk dengan masalah dunia. Ada yang sibuk bekerja, bermain, dan yang lebih parah lagi terutama kaum wanita, yang suka bergosip dengan teman dan tetangganya, untuk membicarakan keburukan orang lain. Manusia lupa untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera melaksanakan sholat 5 waktu. Akhirnya kewajiban utama ini harus terlewat. Padahal ini adalah kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kendati demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta marah melihat umatnya yang tidak mempedulikan seruannya. Dia tetap saja memberikan rahmat kepada manusia meski tidak mentaati aturannya. Namun manusia baru akan dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat kelak. Nomor 2. Panggilan haji dan umroh. Selain panggilan Allah dengan azan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memanggil umat manusia dalam bentuk kemampuan untuk umroh dan haji. Cobalah perhatikan, mereka yang berhasil menunaikan satu di antara 2 ibadah tersebut, memang secara sengaja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilannya pun bersifat halus dan sifatnya bergiliran. Mereka yang mendapat panggilan ini memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya pun bermacam-macam, dari yang sama sekali tidak memiliki uang menjadi punya uang, yang tidak merencanakan ternyata akan pergi, ada yang memang merencanakan dan terkabul. Saat kita berhasil mengambil niat haji atau umroh dengan lafaz, "Labaik Allahumma labaik", sebenarnya saat itu kita tengah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua ini. Saat mengucapkan ini kita akan merasa bahagia karena bisa menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nomor 3. Panggilan kematian. Panggilan yang ketiga adalah kematian.
Inilah panggilan yang tidak bisa dipercepat atau ditunda-tunda lagi, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menawarnya. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan dilalui oleh setiap manusia dan makhluk yang lainnya, tinggal nunggu saat giliran tiba. Ketika maut menjemput, maka segala urusan di dunia akan terhenti. Tidak ada waktu untuk bisa memperbaiki diri. Maka dari itu sebelum hal ini terjadi, segeralah untuk memperbaiki diri sesuai jalan yang diridhoi. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kali ini tidak main-main lagi, tidak ada toleransi dan merupakan panggilan hal pasti. Hanya amal baik yang bisa menyelamatkan kita dari ketika menghadapi panggilan yang terakhir ini. Sahabat seiman dan sekeyakinan, itulah tadi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saya doakan semoga yang nonton video ini senantiasa dilancarkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.